وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anusi putra Nabi Sis telah tumbuh dewasa. Dia dipercayakan oleh ayahnya untuk memimpin kaumnya. Sementara ayahnya menyibukkan diri hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menerapkan ajaran dari 50 suhuf yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Hanya sesekali Anusi menghadap ayahnya karena persoalan pelik yang dihadapi kaumnya yang sulit untuk dipecahkannya. Dan itu sangat jarang terjadi. Nabi Sis alaihissalam memberikan nasihat-nasihat sebagai cara menyelesaikan masalah. Lalu Anusi melaksanakannya. Dan sesekali Nabi Sis mengajak berbicara kepada beberapa pemimpin kaumnya. Dia memberikan nasihat tentang bagaimana seharusnya seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mematuhi segala perintah yang telah diajarkannya dan menjaga persaudaraan di antara mereka. Nabi Sis juga memberikan nasihat bagaimana sikap pemimpin menghadapi warganya agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Anusi yang dipercayakan ayahnya memimpin kaumnya melaksanakannya penuh tanggung jawab, berlaku adil, memberikan tauladan bagaimana layaknya menjaga hubungan sosial dan mempererat silaturahmi, sehingga kaum Nabi Sis menjadi kaum yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Anusi menjadi sosok pemuda yang soleh, pemimpin yang bertanggung jawab dan dicintai kaumnya. Begitulah, kaum Nabi Sis adalah kaum yang mendapat ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selain sejahtera, juga kaum yang beriman dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tibalah suatu waktu Nabi Sis mengumpulkan kaumnya dan berkata, "Aku hendak mengunjungi Baitullah di Mekah dan beribadah di sana sebagaimana tuntunan Allah Subhanahu wa taala, dan ayahku Adam, ibuku Hawa juga telah beribadah di sana. Kini tibalah waktunya bagiku, sebagaimana ayahku sebelum pergi ke Mekah berwasiat kepada Kabil, tetapi Kabil tidak menjaga amanah dan tidak melaksanakan wasiat itu." Nabi Sis diam sejenak dan memandang ke arah kaumnya, menatapnya dengan tajam seorang demi seorang. Semua orang terdiam, hening, tak ada suara. Kemudian Nabi Sis melanjutkan, "Sebagaimana ayahku Adam alaihissalam berwasiat, maka aku pun berwasiat kepada kalian. Kalian dengarlah baik-baik. Setiap kita wajib mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kenalilah malaikat Allah dengan mengimaninya." Nabi Sis berhenti sejenak dan kemudian dia melanjutkan, "Kenalilah kebaikan dan keburukan. Mengenali kebaikan adalah dengan mencapainya. Mengenali keburukan adalah dengan meninggalkannya." Ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk mematuhi apa yang telah ditetapkannya terhadap kepemimpinan. Maka taatilah khalifah. Ketahuilah bahwa kebaikan sesama umat termasuk menghindari perdebatan yang dapat menimbulkan pertengkaran. Pertengkaran membuka jalan perkelahian. Ingatlah, iblis mengintai kita dari tempat yang tak tampak oleh kita.
kapan saja ia dapat menggelincirkan kita. Ingatlah apa yang telah diperbuat Qabil terhadap Habil. Nabi Sis alaihissalam diam sejenak. Dia kembali memandang kaumnya orang per orang. Dia melanjutkan, kalian ingatlah, tak ada kebaikan sesama umat yang melebihi berbuat baik kepada orang tua. Semua kaumnya mendengarkan nasihat penuh hikmah dengan seksama. Nabi Sis melanjutkan, dalam hubungan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkurbanlah kalian sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus sebagai wujud terima kasih atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Berlaku lemah lembutlah kepada Allah atas segala ujian. Bersabar dan pujilah Rabbmu. Itulah wasiat dan nasihatku kepada kalian semua. Sekarang tibalah waktunya kita berpisah. Patuhilah Anusi, dialah pemimpin kalian dan khalifah setelah aku. Kemudian Nabi Sis alaihissalam meninggalkan kaumnya menuju ke Baitullah di Mekah. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa setibanya di Mekah, Nabi Sis alaihissalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan dia melihat beberapa kerusakan di Bait Allah. Dia membangun kembali Ka'bah dengan lumpur kental dan tumpukan bebatuan. Kemudian dia memutuskan tinggal di Mekah dan mengajarkan serta mengamalkan ajaran yang terkandung dalam suhuf. Qadarullah berjalan sebagaimana mestinya. Nabi Sis semakin menua, jatuh sakit. Ketika menjelang ajalnya, Sis menetapkan putranya Anusi sebagai pelaksana wasiatnya. Sis meninggal pada usia 912 tahun dan dikuburkan di samping makam orang tuanya di dalam gua Gunung Abu Qubais. Abdul Wahab bin Munabih bercerita ketika Nabi Sis alaihissalam mengetahui jenggot pemberian ayahandanya mulai memutih dan dia pun maklum bahwa ajalnya segera tiba. Dia menunjuk anaknya Anusi menggantikannya untuk memimpin kaumnya dengan menyerahkan tabut, tali sutra, dan cincin serta suhuf kepada Anusi, sebagaimana ayahandanya Nabi Adam alaihissalam menyerahkan kepadanya. Dan Nabi Sis juga berpesan yang sama kepada Anusi. Pesan yang disampaikan ayahandanya Adam alaihissalam. Maka pada tahun itu Sis meninggal dunia dalam umur 900 tahun. Wahab bin Munabih mengatakan, setelah Sis meninggal, Anusi memimpin kaumnya persis sama dengan Nabi Sis memimpin. Kemudian Anusi menikah dengan seorang wanita yang kemudian mengandung seorang anak. Setelah anak itu lahir, Nur Muhammad yang ada pada Anusi pindah ke wajahnya. Anak tersebut diberi nama Qanin. Anusi terus melakukan kebiasaannya memimpin sebagaimana ayahandanya sampai dia menemui ajalnya. Sebelum dia meninggal, dia serahkan tabut, tali sutra, cincin, dan suhuf kepada anaknya Qanin. Dia memberi wasiat dan mengangkatnya sebagai pengganti setelahnya. Masih dinukil dari Wahab bin Munabih, setelah Qanin diangkat menjadi pemimpin oleh Anusi bapaknya dengan wasiat yang sama seperti sebelumnya. Dia memimpin dengan adil, menjalankan perilaku yang baik, kemudian menikah dengan seorang wanita bernama Utnuk. Dari pernikahan tersebut, Utnuk mengandung seorang anak laki-laki. Setelah lahir, anak tersebut diberi nama Mahlail dan Nur Muhammad SAW pindah ke keningnya. Selanjutnya,
Kanin menua dan sakit. Dia mengetahui ajalnya segera tiba. Dia pun menyerahkan tabut, tali sutra, cincin, dan suhuf kepada anaknya Mahlail, dan mengangkatnya sebagai penggantinya. Dan Kanin pun meninggal dunia pada tahun itu juga. Mahlail kemudian memimpin sama dengan ayahnya dan kakeknya. Bahkan di kalangan Persia ada cerita tentang kepemimpinan Mahlail sebagai penguasa 7 kawasan. Dia adalah orang pertama menebang pohon, membangun perkotaan dan benteng-benteng besar. Dialah yang membangun kota Babilonia dan kota Al-Aqsa, mengalahkan iblis dan pasukannya, mengusir mereka ke ujung bumi dan perbukitan, membunuh jin pembangkang. Dia memiliki mahkota besar, sering berkhutbah di hadapan banyak orang, dan kekuasaannya bertahan selama 40 tahun. Ketika dia menua, dia mengetahui ajalnya segera tiba, ditandai berpindahnya Nur Muhammad kepada anaknya yang bernama Yarid. Dia pun memberi wasiat kepada anaknya, sambil menyerahkan tabut, tali sutra, cincin, dan suhuf. Dan dia pun meninggal dunia pada tahun itu juga. Yarid yang soleh, kesolehan yang sama dengan bapak dan kakeknya, memimpin manusia dengan adil. Dia mempunyai anak bernama Khanuh. Khanuhlah yang menurut riwayat masyhur disebut dengan Idris, sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kisah Nabi Sis alaihissalam. Insya Allah kita jumpa lagi di episode ketiga Nabi Idris alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.